Film High and Low The Worst adalah sebuah film dari serial High and Low yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Film ini lebih banyak bercerita tentang SMA Oya, yaitu salah satu geng kuat di wilayah Sword. Yang menarik dari film ini adalah karena musuh utama SMA Oya adalah salah satu sekolah kuat di kota Toarushi, yaitu SMA Hosen. Buat kamu penggemar serial Crow Zero, tentunya sudah tahu bahwa SMA Hosen adalah saingan dari SMA Suzuran yang terkenal dengan jagoan-jagoan seperti Genji Takiya, Tamao Serizawa, dan lain sebagainya. SMA Hosen sendiri terkenal dengan murid-muridnya yang kepalanya dicukur botak plontos, kecuali para tokoh pentingnya. Tokoh utama film High and Low The Worst ini bernama Fujio Hanaoka, yaitu seorang murid baru yang berambisi menjadi orang terkuat di SMA Oya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan filmnya, jangan lupa untuk dukung channel Frog Movies dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kamu sudah subscribe channel ini, kita langsung masuk ke pembahasan film High and Low The Worst. Film dibuka dengan menampilkan adegan seorang tokoh bernama Seiji yang sedang menatap sebuah rumah susun yang berantakan dari luar pagar. Setelah beberapa lama, Seiji pun pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian ia pergi menemui sahabatnya, seorang gadis bernama Madoka. Ketika Seiji dan Madoka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka melihat sahabat mereka yang mengendarai sepeda sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Ia bernama Fujio, yang menjadi tokoh utama kita di film ini. Fujio melintasi dua orang bersaudara yang bernama Shinya Orochi dan Masaya Orochi. Shinya dan Masaya yang mengira Fujio sedang dalam masalah, segera berlari menyusul Fujio untuk membantu. Mereka berhasil menyusul orang-orang yang sedang mengejar Fujio dan menghajarnya satu persatu. Pada saat itu Seiji dan Madoka pun tiba di tempat tersebut. Tak lama kemudian Fujio juga datang. Tapi bukannya berterima kasih, ia malah marah kepada kedua sahabatnya karena sebenarnya dialah yang salah, karena sepeda yang ia kendarai ternyata merupakan sepeda curian. Kemudian adegan beralih ke sebuah toko tempat ngumpulnya para sahabat ini. Fujio, Shinya, Masaya, Seiji, dan Madoka merupakan sahabat masa kecil. Mereka datang ke kota itu dan berkumpul untuk memperingati hari wafatnya Nenek Sada, yaitu orang yang sudah merawat dan membesarkan mereka. Sebenarnya masih ada satu orang sahabat lagi yang tidak hadir di tempat itu, yaitu seseorang bernama Arata. Pada saat Fujio menanyakan tentang Arata, Madoka menjawab bahwa Arata sekarang lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Adegan pun beralih ke kilas balik masa kecil keenam bersahabat ini sewaktu masih diasuh oleh Nenek Sada. Kembali ke masa sekarang, Fujio membuat sebuah pengumuman mengejutkan. Fujio mengatakan bahwa ia akan kembali tinggal di kota tersebut dan akan mendaftar di SMA Oya, dan ia bertekad untuk menjadi yang terkuat di SMA Oya. Adegan pun beralih ke SMA Oya. Pada saat itu Todoroki yang merupakan siswa penuh waktu terkuat menantang pemimpin karismatik SMA Oya yang bernama Murayama. Duel pun terjadi di antara mereka. Murayama berhasil mengalahkan Todoroki dan melukai matanya. Dengan demikian, tahta pemimpin tertinggi SMA Oya masih dipegang oleh Murayama. Adegan beralih lagi. Kali ini memperlihatkan seorang murid bernama Tsukasa yang meminta temannya yang bernama Jamuo untuk memanggil semua orang karena ia akan menantang salah satu faksi kuat di SMA Oya, yaitu faksi Yasukyo. Pada saat itu tiba-tiba Fujio muncul dan mengejutkan mereka. Ternyata Fujio adalah sahabat Tsukasa dan Jamuo. Tsukasa mengetahui kehebatan Fujio dan ia sangat menghormati sahabatnya itu. Sehingga ketika anak buah Tsukasa sudah berhadapan-hadapan dengan anggota dari faksi Yasukyo, secara mengejutkan Tsukasa mengumumkan bahwa ia menyerahkan kepemimpinan kepada Fujio. Kedua faksi itu pun terkejut, bahkan Fujio sendiri juga kaget. Tapi setelah melihat kekuatan Fujio yang mampu mengalahkan anggota faksi Yasukyo sendirian, akhirnya seluruh anak buah Tsukasa pun mengikutinya.
Beralih ke atap sekolah, Jamuo menjelaskan peta kekuatan SMA Oya kepada Fujio yang merupakan anak baru. Di puncak tertinggi ada pemimpin SMA Oya yang berasal dari siswa paruh waktu, yaitu Murayama. Murayama mendeklarasikan bahwa siswa-siswa penuh waktu tidak akan dilibatkan dalam masalah di wilayah Sword. Nah, buat kamu yang belum tahu apa itu Sword dan kenapa di SMA Oya ada siswa penuh waktu dan paruh waktu, kamu wajib nonton serial High and Low dari awal. Yang terkuat di siswa penuh waktu adalah Todoroki. Meskipun ia yang terkuat, tapi Todoroki tidak memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga pengikut setianya hanya 2 orang saja, yaitu Shibaman dan Suji. Karena Todoroki tidak mampu menyatukan siswa penuh waktu dalam satu kepemimpinan, menyebabkan banyak terbentuk faksi-faksi dengan pemimpin dan pengikutnya masing-masing. Faksi berikutnya adalah faksi Chunchun. Faksi Chunchun dipimpin oleh 2 orang yang bernama Nakagoshi yang merupakan siswa kelas 1 dan Nakaoka yang merupakan siswa kelas 2. Kemudian ada faksi Yasukio yang anggotanya baru saja dihajar oleh Fujio. Faksi Yasukio dipimpin oleh 2 orang yang bernama Yasushi dan Kiyoshi. Kedua orang ini sebenarnya tinggal di rumah susun yang sama dengan tempat tinggal Fujio dan Tsukasa. Yasushi dan Kiyoshi terkenal dengan gaya bertarung mereka yang brutal. Tiba-tiba Yasushi dan Kiyoshi datang ke atap sekolah sambil marah-marah. Mereka kesal karena anak buahnya baru saja dihajar oleh Fujio. Belum selesai marah-marahnya, datang juga kedua anak buah Todoroki bernama Shibaman dan Suji yang juga ingin menantang Fujio. Fujio malah kegirangan melihat mereka berkumpul semua di situ, sebab mereka berasal dari rusun yang sama. Ia mengatakan bahwa ia ingin langsung menantang Todoroki setelah mata Todoroki sembuh. Adegan beralih ke sebuah rumah bordil di mana ada seseorang yang datang dan menghajar semua penghuni di dalamnya. Orang ini bernama Sachio Ueda dan ia mencari adiknya yang bernama Yui. Yui adalah teman sekolah Madoka. Ketika keesokan harinya Yui kembali ke sekolah, ia pun disambut oleh Madoka. Tapi diam-diam ada seseorang yang mengikuti dan memperhatikan gerak-gerik Yui. Kembali ke SMA Oya, Fujio bertemu dengan Todoroki untuk pertama kalinya. Fujio pun memperkenalkan dirinya dan menantang Todoroki untuk bertarung setelah mata Todoroki sembuh. Secara tiba-tiba, Todoroki melepaskan satu tendangan ke arah Fujio, tetapi Fujio mampu menahan tendangan Todoroki tersebut. Adegan beralih ke toilet sekolah di mana Fujio mendapati 3 orang siswa sedang mengkonsumsi narkoba. Ketiga orang ini dibawa ke atap sekolah untuk diinterogasi. Narkoba tersebut berjenis Red Rum, yaitu jenis narkoba yang pernah diedarkan di wilayah Sword oleh grup Kuryu. Para siswa paruh waktu pun membahas masalah narkoba ini di markas mereka. Tapi tiba-tiba Murayama marah-marah. Ternyata ia baru saja dipecat dari toko tempatnya bekerja. Seki yang setia kawan menawarkan bantuan kepada Murayama. Seki berjanji akan memperkenalkan Murayama kepada ayahnya, agar Murayama bisa bekerja di tempat ayah Seki. Ayah Seki adalah mandor bangunan, dan ia menerima Murayama bekerja sebagai kuli bangunan. Ayah Seki memperkenalkan Murayama kepada kedua orang pekerja lainnya yang ternyata tak lain adalah sahabat Fujio, yaitu 2 orang bersaudara, Shinya Orochi dan Masaya Orochi. Pada saat itu secara tidak sengaja, Shinya melihat Arata sedang melakukan transaksi narkoba dengan para pekerja di tempat itu. Ketika dihampiri, Arata malah bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Ternyata narkoba yang diedarkan oleh Arata adalah narkoba jenis Red Rum, yang sedang banyak beredar di kalangan siswa SMA Oya. Malam harinya Arata dan kawan-kawan pengedarnya kembali ke markas para pengedar Red Rum, yaitu di rusun yang terbengkalai. Di sana terungkap bahwa pentolan pengedar Red Rum adalah para mantan anggota geng Daup yang menamakan diri mereka Kidra. Pada saat itu tiba-tiba salah seorang anak buah geng Kidra masuk dan melaporkan bahwa rumah bordil yang menjadi salah satu tempat peredaran Red Rum diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Kemudian orang itu membawa pergi seorang gadis. Kidra pun mengerahkan orang-orangnya untuk mencari gadis tersebut. Keesokan harinya di SMA Oya, ketika semua faksi sedang berkumpul di aula sekolah, Murayama menanyakan tentang narkoba Red Rum yang beredar di SMA Oya. Murayama menegaskan bahwa narkoba adalah hal terlarang di SMA Oya. Pada saat itu Jamuo memberi informasi bahwa Red Rum juga beredar di sekolah lain yang berada di luar wilayah Sword, yaitu SMA Hausen di kota Towarushi. Jamuo pun menjelaskan mengenai sekolah Hausen. Jadi Hausen adalah sebuah SMA di kota Towarushi yang dikenal sebagai sekolahnya para petarung. Siswa-siswa di sana kepalanya botak-botak, kecuali orang-orang pentingnya. SMA Hausen memiliki 4 orang panglima perang, yaitu Odashima Yuken,
Sawamura Seiji, Jinkawa Eimei, dan Shida Kenzo. Julukan mereka adalah Ozawa Hitoshi. Tetapi yang paling kuat di SMA Hosen adalah pemimpinnya yang bernama Sachio Ueda. Nah, kalau kamu ingat, Sachio Ueda ini adalah orang yang menyerang rumah bordil di awal film untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Yui. Ketika pertemuan itu selesai, Nakagoshi dari faksi Chunchun mengenali dan menyapa Fujio. Faksi Chunchun pun menyatakan sejak saat itu mereka akan menjadi pengikut Fujio. Murayama tersenyum melihat hal itu. Ia mengatakan kepada Todoroki bahwa Fujio memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Todoroki, yaitu jiwa kepemimpinan. Sehingga apabila suatu saat Todoroki mampu mengalahkan Murayama, belum tentu juga semua siswa akan mau menjadi pengikutnya. Fujio pun menantang Murayama apabila suatu saat nanti ia berhasil menjadi yang terkuat di penuh waktu. Sementara itu di SMA Hosen juga sedang terjadi pertemuan yang dipimpin oleh Sachio. Pertemuan ini juga membahas mengenai beredarnya retram di kalangan siswa Hosen. Sachio meminta salah seorang anggotanya yang bernama Sabakan untuk menyelidiki asal-usul retram. Di tempat lain, Yui dan Madoka yang sedang berjalan pulang sekolah merasa sedang diikuti oleh seseorang. Orang ini sebenarnya adalah Sawamura, salah satu panglima perang SMA Hosen yang ditugaskan oleh Sachio untuk menjaga Yui adiknya. Ketika Madoka menghampiri Sawamura, tiba-tiba sekelompok geng Kidra datang dan hendak menculik Yui. Tapi Sawamura segera bertindak dan menyelamatkan Yui. Yui mengetahui bahwa Sawamura berasal dari SMA Hosen dari celana seragam yang dikenakannya. Geng Kidra pun pergi dari tempat itu dengan dijemput sebuah mobil. Sementara itu di sebuah kafe, Masaya mengunjungi kawan lama mereka yang merupakan anggota geng Sano Rengokai yang bernama Tetsu dan Chiharu untuk menggali informasi mengenai narkoba Retram. Tetsu pun menjelaskan bahwa Retram awalnya berasal dari grup Kuryu yang diedarkan oleh salah satu geng asuhannya yaitu Daup. Tetapi geng Daup sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya, sedangkan pabrik utama Retram juga sudah hancur. Hal ini berarti ada geng lain yang memproduksi dan mengedarkan Retram dan belum diketahui oleh banyak orang. Sementara itu di sebuah kuil, Sachio melihat seorang nenek yang hampir terjatuh di sebuah tangga. Untungnya nenek tersebut diselamatkan oleh Fujio. Tetapi malah Fujio sendiri yang jatuh dari tangga itu. Sachio pun memberikannya perban dan air minum. Mereka pun berkenalan dan menjadi akrab. Malam harinya terlihat Seiji dan Arata bertemu di makam nenek Sada. Terjadilah perbincangan di antara mereka, dan Seiji bertanya kepada Arata mengenai Retram. Tetapi Arata malah memukul Seiji dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Yasushi dikeroyok oleh sekelompok orang yang menyamar sebagai siswa dari SMA Hosen. Di tempat terpisah, Sawamura, Sabakan, dan dua orang temannya juga dikeroyok oleh sekelompok orang yang mengaku berasal dari SMA Oya. Tetapi Sawamura berhasil menyingkap penyamaran salah satu pengeroyoknya, dan ia mengenali orang tersebut, yaitu adalah orang yang hampir menculik Yui. Tetapi sial bagi Sawamura, ia dihajar habis-habisan hingga koma dan tidak sadarkan diri. Untung saja teman-temannya segera datang menolong. Kedua peristiwa ini memicu kemarahan di kedua belah pihak. Fujio dan Sachio sama-sama bertekad untuk membalas dendam atas apa yang menimpa teman mereka. Masing-masing mempersiapkan pasukannya untuk tawuran. Waktu yang ditentukan pun tiba, dan kedua pasukan bertemu di kolong jembatan. Fujio dan Sachio sama-sama terkejut melihat satu sama lain berada di pihak lawan. Tidak menunggu lama, tawuran pun segera terjadi di antara kedua sekolah tersebut. Beberapa orang anggota geng Kidra turut menyaksikan tawuran tersebut, termasuk Arata. Mereka bahkan menjadikannya sebagai ajang taruhan. Ketika akhirnya Fujio dan Sachio berhadapan-hadapan untuk duel, tiba-tiba Murayama dan siswa paruh waktu SMA Oya datang menghentikan tawuran tersebut. Karena Murayama mengetahui dalang dibalik semua kekacauan ini adalah geng Kidra. Di lain pihak, Sabakan juga datang dan mengabarkan bahwa Sawamura sudah sadarkan diri dan menyampaikan bahwa orang yang menyerangnya bukan dari SMA Oya.
Dengan demikian, tawuran pun bubar. Ketika sedang beristirahat, Todoroki memberitahukan kepada Fujio bahwa di kota Towarushi sebenarnya ada satu sekolah lagi yang lebih kuat dari Hosen, yaitu Suzuran, yang sekarang dipimpin oleh seorang bernama Lao. Lao ini sangat kuat, bahkan Sachio pun tidak pernah menang melawannya meskipun sudah berkali-kali duel. Informasi itu malah membuat Fujio sangat penasaran dan bersemangat. Malam harinya, Madoka memberitahukan kepada teman-temannya bahwa Ibu Arata sedang sakit. Itulah yang menyebabkan Arata terpaksa menjadi pengedar narkoba, yaitu untuk mengumpulkan uang sebagai biaya perawatan rumah sakit ibunya. Sementara itu, Sawamura juga memastikan kepada Sachio bahwa yang menyerangnya bukan dari SMA Oya, melainkan sebuah geng bernama Kidra. Fujio berencana untuk pergi ke markas geng Kidra dan menyelamatkan Arata seorang diri. Tetapi teman-temannya di SMA Oya mengetahui rencana tersebut dan mereka pun berkumpul untuk ikut membantu Fujio, termasuk Todoroki. Sesampainya di markas Kidra, ternyata Sachio dan pasukan Hosen juga datang ke tempat itu untuk menyerang geng Kidra. Kedua sekolah ini pun menyatukan kekuatan dan bersama-sama menyerang geng Kidra. Di sisi lain, geng Kidra juga sudah siap menyambut mereka dengan bersenjatakan batu, potongan besi, pentungan, bahkan sekop. Karena semuanya dalam pengaruh narkoba, anggota geng Kidra ini berkelahi seperti zombie yang tidak merasakan sakit. Tetapi dengan bekerja sama, akhirnya Fujio dan kawan-kawan berhasil naik ke markas geng Kidra. Fujio pun segera pergi mencari Arata. Sementara itu, petinggi geng Kidra akhirnya tiba juga di tempat tersebut dengan membawa persenjataan lengkap. Tetapi Orochi bersaudara yaitu Shinya dan Masaya kemudian datang dan menghalangi mereka untuk masuk ke dalam rusun. Tidak lama kemudian, siswa paruh waktu SMA Oya yang dipimpin oleh Murayama juga muncul. Terjadilah tawuran di tempat tersebut. Di dalam markas Kidra, akhirnya Fujio berhasil menemukan Arata yang sedang berusaha mencari uang kas hasil penjualan Red Ram. Fujio mencoba mencegah Arata, tetapi Arata marah dan memukulnya. Fujio terus membiarkan Arata memukulnya dan melampiaskan kemarahannya. Setelah beberapa lama, datanglah Shinya dan Masaya ke tempat itu. Arata kemudian menyadari kesalahannya. Sementara itu, tawuran di luar juga sudah selesai dan geng Kidra berhasil dikalahkan. Arata pun dibawa pulang kembali dan berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Mereka bersama-sama mengunjungi makam Nenek Sada. Mereka pun saweran untuk membantu pengobatan Ibu Arata. Ternyata Shinya dan Masaya mempunyai tabungan yang cukup banyak, guys. Nah, di akhir film ini diperlihatkan duel antara Fujio dan Sachio di kuil tempat pertama mereka bertemu. Dari keadaan keduanya setelah duel tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa pertarungan berjalan cukup imbang, walaupun pada akhirnya dimenangkan oleh Sachio. Di SMA Oya sendiri terlihat Murayama memutuskan untuk lulus dan pergi meninggalkan sekolah. Diikuti oleh Seki dan Furuya yang juga memutuskan untuk meninggalkan SMA Oya. Pada adegan lain diperlihatkan Fujio, Tsukasa, dan Jamuo yang penasaran pergi mengunjungi SMA Suzuran di kota Towarushi dan mengintip dari pagar tembok untuk melihat sosok Lao, pemimpin Suzuran. Tetapi mereka malah ketahuan oleh siswa-siswa Suzuran dan kabur meninggalkan tempat itu. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan ragu untuk klik like, subscribe channel Frog Movies, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru ringkasan alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa!